Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin yang saya banggakan, alhamdulillah kita dapat bersama kembali dalam PJJ pada pertemuan ketiga ini. Dalam pertemuan ini kita akan bahas mengenai letak dan luas benua Afrika, Eropa, dan benua Australia. Benua yang pertama yaitu benua Afrika. Benua Afrika biasa disebut dengan benua hitam karena mayoritas penduduknya adalah berkulit hitam. Benua Afrika secara astronomis letaknya pada 35 derajat lintang utara sampai 33 derajat lintang selatan dan 18 derajat bujur timur sampai 53 derajat bujur timur. Secara astronomis, karena benua Afrika ini dilewati oleh garis khatulistiwa, maka bagian tengah dari benua Afrika ini mempunyai iklim tropis. Benua Afrika mempunyai luas kira-kira 30 juta kilometer persegi. Iklim di benua Afrika bagian selatan mempunyai iklim sedang atau subtropis, yaitu di Afrika Selatan ini. Kemudian Afrika bagian tengah dan barat, iklimnya tropis dengan curah hujan teratur. Di bagian tengah yang dilewati garis khatulistiwa, ini mempunyai iklim tropis. Kemudian iklim di bagian Afrika Utara dan Barat Daya yaitu kering sepanjang tahun. Karena kita tahu di sini bagian utara ini adalah negara-negara di samping dari Gurun Sahara, yaitu gurun terluas di dunia, sehingga iklimnya iklim kering sepanjang tahun, jarang terjadi hujan. Afrika bagian paling utara yaitu iklim Mediterania karena berbatasan langsung dengan Laut Mediterania atau Laut Tengah. Kawasan di benua Afrika dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, yaitu mulai dari Sudan, Mesir, Libya, Algeria, Maroko. Ini adalah negara-negara di bagian Afrika Utara. Kemudian di Afrika Barat, ya, seperti di Senegal, kemudian Mali, Nigeria, ini Afrika bagian Barat. Afrika Tengah, yaitu ada negara Chad, kemudian negara Republik Kongo. Afrika Timur, yaitu ada Somalia, Kenya, Tanzania, kemudian ada Zimbabwe. Afrika Selatan, ada Namibia, Botswana, dan Afrika Selatan. Untuk bentang alam di benua Afrika, bentang alam yang pertama di benua Afrika yaitu ada Gurun Sahara. Gurun Sahara adalah gurun pasir terbesar di dunia atau gurun pasir terluas di dunia yang luasnya mencapai 9 juta kilometer persegi. Luas Gurun Sahara itu lebih luas dibanding dengan negara kita Indonesia. Gurun Sahara meliputi 11 negara mulai dari Mesir, Libya, kemudian ada Mali, Nigeria, Sudan, dan seterusnya. Yang kedua, dari bentang alam benua Afrika yaitu ada Sungai Nil. Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia. Ini melewati 9 negara, mulai dari Mesir, Sudan, sampai ke Kenya, dan seterusnya melewati 9 negara. Di bagian Afrika Selatan terdapat Gurun Kalahari, tapi ada juga yang menyebut sabana karena di sana banyak terdapat padang rumput yang diselingi oleh pepohonan. Benua selanjutnya yaitu benua Eropa. Benua Eropa biasa disebut dengan benua biru karena mayoritas penduduk dari benua Eropa bermata biru. Kemudian di benua Eropa terdapat kerajaan, yaitu kerajaan Inggris atau biasa disebut golongan darah biru. Makanya orang-orang sering menyebut benua Eropa itu adalah benua biru. Benua Eropa secara astronomis terletak pada 35 derajat lintang utara sampai 71 derajat lintang utara, 10 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur. Benua Eropa yaitu benua yang berada di bagian utara. Dilihat dari letak astronomisnya, benua Eropa mempunyai iklim subtropis dengan ciri-ciri mempunyai 4 musim, yaitu musim panas, kemudian musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Benua Eropa mempunyai luas kira-kira 10 juta kilometer persegi dengan batasannya
Sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Arktik ya, atau Kutub Utara. Sebelah timur berbatasan dengan Pegunungan Ural dan benua Asia. Jadi di sini ya, ini adalah Pegunungan Ural yang memisahkan daratan benua Asia dengan benua Eropa. Di sebelah selatan, benua Eropa berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Benua Eropa dibagi menjadi 4 kawasan, yaitu Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Timur, dan Eropa Selatan. Ini adalah negara-negara yang berada di benua Eropa. Eropa Utara, ya, seperti di Swedia, Finlandia, Norwegia. Kemudian ada Eropa Barat, ada Prancis, Spanyol, kemudian Inggris. Eropa Timur, seperti Rusia, kemudian Ukraina. Eropa Selatan, yaitu ada Italia, Kroasia, Albania, dan seterusnya. Ini adalah negara-negara yang berada di benua Eropa. Salah satu keunikan dari benua Eropa yaitu mempunyai negara terbesar atau terluas di dunia, yaitu negara Rusia, dan juga mempunyai negara paling sempit di dunia, yaitu Vatikan, yang luasnya hanya beberapa kilometer saja. Bentang alam dari benua Eropa, yang pertama yaitu Pegunungan Ural di Eropa Timur, yaitu di Rusia, yang berbatasan langsung dengan benua Asia. Ini adalah foto dari Pegunungan Ural yang memisahkan benua Eropa dengan benua Asia. Kemudian ada Pegunungan Alpen ya, di Prancis sampai Austria. Ini adalah pegunungan yang terkenal, ya, yang sangat indah yang ada di benua Eropa. Keindahan dari Pegunungan Alpen yaitu karena terdapat puncak es abadi. Selanjutnya yang terakhir yaitu benua Australia, yaitu yang ada di selatan dari negara kita, Indonesia. Benua Australia secara astronomis terletak di 10 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur. Jadi secara astronomis benua Asia itu adalah di belahan bumi selatan. Kalau tadi benua Eropa itu ada di belahan utara, kalau Australia itu ada di belahan selatan. Luasnya kira-kira 7 juta kilometer persegi. Batas dari benua Australia, bagian utara yaitu Laut Arafuru dan Laut Timur Indonesia. Kemudian di bagian selatan yaitu Samudra Hindia dan Samudra Antartika. Di bagian barat Samudra Hindia. Di bagian timur yaitu Laut Koral, Laut Tasmania, dan Samudra Pasifik. Bisa dilihat peta dari benua Australia. Ini warnanya kekuningan. Ini menandakan bahwasanya benua Australia itu bersifat kering karena juga terdapat banyak gurun. Iklim di benua Australia, secara astronomis Australia mempunyai 3 iklim. Jadi dilihat dari garis astronomisnya, Australia itu mempunyai 3 iklim, yaitu iklim tropis di Australia bagian utara yang berbatasan dengan Indonesia, kemudian iklim subtropis yang ada di tengah ya, sampai ke selatan Australia, kemudian iklim sedang yaitu ada di Pulau Tasmania bagian selatan dari Australia. Namun Australia secara geografis ini terdapat 3 iklim ya, karena wilayahnya yang luas dengan keanekaragaman bentuk alamnya. Australia mempunyai iklim fisis. Yang pertama iklim muson, yaitu Australia bagian utara karena terpengaruh angin muson. Jadi Australia yang berbatasan dengan Indonesia itu mengalami iklim muson. Seperti saat ini musim kemarau, itu anginnya yaitu angin muson timur, ya, angin yang berembus dari Australia yang bersifat panas dan kering sampai ke Indonesia. Iklim gurun, ya, Australia bagian barat dan tengah di mana dipengaruhi oleh kondisi gurun. Di bagian barat dan tengah Australia itu terdapat gurun yaitu gurun Simpson dan gurun Victoria, sehingga iklimnya sangat terpengaruh oleh kondisi gurun yang sangat panas dan kering. Iklim laut
yaitu ada di Australia bagian pesisir pantai timur yang banyak dipengaruhi oleh angin laut. Kita lihat kondisi alam dari benua Australia. Yang pertama ada Gurun Simpson di Australia Selatan. Ini seperti sabana, yaitu padang rumput. Kemudian ada Gurun Victoria di Australia bagian barat. Dan juga ada Great Barrier Reef, yaitu karang penghalang terbesar di dunia. Jadi keistimewaan dari benua Australia, yaitu Australia mempunyai terumbu karang terbesar di dunia, yang lebih dari 3.000 terumbu karang, yang luasnya mencapai 3.000 km. Dan UNESCO akan menjadikan terumbu karang Australia ini menjadi warisan dunia. Great Barrier Reef ini adalah yang menjadikan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Australia, karena di sini bisa menyelam ya ataupun menikmati keindahan pantai dari benua Australia. Sekian materi untuk pertemuan ini. Jangan lupa anak-anak untuk mengerjakan soal latihan di deskripsi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.